Itu kalau kita ke yang punya sawah beras-beras ini kan, Nggih. yang sawah ndi? Yang sawah Senuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu wilujeng kalising sambikala. Sedulur Sinorwedi, jadi inilah topeng Rangde. Jadi ini adalah merupakan wujud daripada leak yang dikenal sebagai paliaan atau semacam keilmuan yang dimiliki oleh seorang Rangde atau janda yang terkenal sakti yang bernama Calon Arang. Nah, Rangde ini merupakan talian yang sudah menginternasional dan bagian dari semacam pertunjukan untuk para turis yang ada di Bali. Tarian Rangde ini sangat terkenal dan merupakan bagian budaya yang sudah cukup lama menjadi ikon dari Bali. Namun sesungguhnya kisah janda Calon Arang yang nama aslinya adalah Datu Dayu itu berasal dari wilayah Kediri. Baik, karena ini masih malam hari ya, jadi kita akan melakukan perjalanan itu adalah pagi hari. Kita akan bersama-sama ke sana besok menjelang matahari terbit. Mari. Sekarang kita sudah nyampe nih, Mas. Kita di situs Calon Arang ya. Memang kalau kita lihat sih ini untuk peninggalannya ya hanya tersisa puing-puing dan batu-batuan aja. Tetapi masyarakat di sini meyakini bahwa ini adalah merupakan situs Calon Arang. Seperti itu ya. Gini Pak, di situs Calon Arang itu ada apa aja? Nah, sebetulnya ya di sini hanya tinggal batuan, jadi batu-batuan. Kemudian ada model-model seperti umpak, ya seperti itu ya. Umpak itu adalah tempat berpijaknya tiang. Jadi kalau rumah dulu itu kan ada tiangnya, biasanya tiangnya jumlahnya 4. Nah itu biasanya satu tiang itu ada semacam penyangganya. Nah penyangga dari batu itulah yang disebut dengan umpak. Nah itu tinggal itu aja. Kemudian ada seperti lumpang yang bulat-bulat di situ. Ya. Kemudian di sini kebetulan nggak ada, tapi nanti di tempat yang lain itu ada lumpang. Kemudian ada semacam ornamen lah, ya yang semacam dulunya untuk menunjukkan bahwa itu adalah rumah seperti itu. Iya. Di sini itu sejarahnya itu apa aja? Oh gini, ya jadi kan Calon Arang ini adalah dikenal sebagai seorang janda, ya. Jadi janda Nateng Girah. Nah, jadi seorang janda. Ya, Nateng itu dari bahasa Bali yang artinya penguasa. Girah itu tempat ini. Dulu di sini namanya Girah atau sekarang disebut dengan Gurah. Nah, jadi informasi tentang Calon Arang itu didapat dari satu prasasti Bucangan dan kedua dari Serat Calon Arang. Ya, dari Serat Calon Arang itu sekarang berada di Conscript Institute Portal Skolkunde di Belanda, jadi di Leiden. Jadi semacam lembaga kajian sejarah dan etnografi dari pemerintah Belanda. Jadi kalau di sini, di Indonesia ini, kita hanya dapat ini salinan-salinan dalam bahasa Indonesia saja, yang seperti itu. Jadi kalau asli ininya, manuskrip atau Serat Calon Arang itu berbahasa Jawa Kawi. Jawa Kawi. Ya, Jawa Kawi itu apa? Jawa Kawi itu bahasa Jawa kuno. Ya, Jawa kuno. Jadi sebagian juga itu kosakata yang ada di Jawa kuno sama di Bali itu adalah mirip aja. Nah, dan kedua berasal dari informasi yang ada di Prasasti Bucangan. Jadi informasinya adalah di Prasasti Bucangan itu disebutkan bahwa peristiwa Calon Arang itu terjadi pada tahun 1021. Dan itu pada masa pemerintahan Prabu Erlangga di Kahuripan. Jadi itu kira-kira 15 tahun setelah pemerintahan Prabu Erlangga. Jadi Prabu Erlangga itu menurut Prasasti Turun yang 1 itu memerintah antara tahun 1006
sampai 1042. Nah, kejadian Calon Arang itu tahun 1021 seperti itu. Itu menurut Prasasti Pucangan. Nah, semua cerita-cerita yang ada di dalam Calon Arang itu berasal dari serat Calon Arang ini. Jadi dalam peristiwanya ini disebutkan bahwa Calon Arang yang bergelar Rangda Natenggirah ini itu mempunyai semacam permasalahan dengan rakyat Kediri. Ya. Jadi pada waktu itu dianggap bahwa dari serat itu disebutkan bahwa Calon Arang ini adalah seorang yang istilahnya suka menebarkan kejahatan. Karena Calon Arang yang namanya Dayo Datu ini, dia jahat terhadap masyarakat Kediri karena pernah terjadi informasi bahwa dia difitnah oleh masyarakat Kediri karena kejahatan itu, sehingga putrinya satu-satunya yang bernama Retno Mangali itu nggak ada yang mau melamar, walaupun dikisahkan bahwa putrinya itu sangat cantik, tapi nggak ada yang berani melamar. Nah, sehingga Dayu Datu atau Calon Arang ini menebarkan semacam wabah penyakit. Nah, itulah catatan wabah penyakit yang paling kuno istilahnya. Ya, paling kuno. Jadi wabah penyakit yang paling kuno yang pernah tercatat di Kediri utamanya. Nah, sekarang kan kita masih ada COVID-19 ya. Itu terbaru. Nah, sekarang itu ada namanya, dulu wabahnya itu semacam kolera atau muntaber, karena orang itu bisa tiba-tiba muntah, kemudian kalau terkena pagi, sorenya mati, kalau terkena sore, paginya mati, seperti itu. Itu wabah yang disebarkan oleh Calon Arang pada waktu itu. Gitu. Nah, akhirnya ini menyebabkan ini pemerintahan Prabu Erlangga itu mengambil tindakan terhadap Calon Arang. Tindakannya itu seperti apa? Ya, jadi kan gini, melakukan perlawanan atau gimana? Betul. Gitu? Jadi karena Prabu Erlangga ini adalah seorang raja besar ya. Jadi kerajaan Kahuripan itu termasuk kerajaan yang cukup besar. Kemudian Prabu Erlangga ini mengutus patihnya bernama Mahapatih Madri. Ya, ini kemungkinan ini Mahapatih kedua, karena Mahapatih pertama sejak awal pemerintahan Prabu Erlangga itu adalah Mahapatih Narotama sebetulnya. Tapi kemudian diganti oleh Mahapatih Madri yang satu waktu dengan peristiwa terjadinya Calon Arang. Nah, kemudian Mahapatih Madri ini beserta dengan Balayuda yang dari orang-orang dengan kesaktian para adipati dan para senopati dari kerajaan Kahuripan itu bersama dengan tokoh-tokoh Jawara yang ada di sekitar Kediri itu melakukan penyerangan ke arah wilayah Girah ini. Berarti menyerbu ke daerah sini? Iya, dari sini, karena di sini adalah pusat dari padepokannya. Ya, cuma kan mereka punya wilayah tertentu begitu ya. Nah, tapi sayangnya Mahapatih Madri ini akhirnya terbunuh. Jadi terbunuh oleh salah satu murid andalannya dari Rangda Girah ini, yaitu Nyai Larung namanya. Jadi Nyai Larung inilah yang membunuh Patih Madri. Nah, dari peristiwa itu akhirnya gagal penyerangan terhadap Calon Arang. Nah, seperti itu. Akhirnya mereka lari semua, banyak Jawara-Jawara Kediri meninggal. Gugur. Nah, melawan ini Calon Arang dan murid-muridnya. Jadi Calon Arang itu punya 4 murid utama, semuanya perempuan, yaitu Nyai Larung, Nyai Landa, Nyai Landi, sama Nyai Sudomekso. Jadi mereka semuanya itu adalah orang-orang pilihan, tapi semuanya juga punya pasukan-pasukan tersendiri. Jadi menurut informasi yang kita ambil dari proses itu adalah sebetulnya Calon Arang bukanlah seorang penguasa di sini. Bukan penguasa politik artinya, bukan seperti adipati yang di bawah kekuasaan Kahuripan. Tetapi dia adalah semacam tokoh besar gitulah. Ya, tokoh besar yang dianggap mempunyai ketokohan dan berpengaruh di lingkungan Girah sini. Seperti itu. Tadi kan penyerangan pertama itu gagal, dan terus yang terjadi setelah itu seperti apa, Pak? Jadi setelah gagalnya penyerangan itu akhirnya kan Prabu Erlangga itu mencari taktik gitu. Mencari taktik, dan yang diutus untuk mencari cara-caranya itu adalah Empu Barada.
Jadi kalau Empu Barada yang dari Padepokan Lemah Tulis ini itu merupakan penasihat spiritual atau penasihat dari Prabu Erlangga. Ya, jadi Empu Barada itu kemudian mencari cara bagaimana untuk mengalahkan calon arang itu. Ya, jadi pada waktu itu akhirnya Empu Barada itu mengutus putranya yang bernama Empu Bahula. Jadi kalau Empu Bahula ini adalah empu yang cakap gitu ya, kemampuannya luar biasa, dan disuruhlah Empu Bahula ini untuk melamar putrinya, yaitu Ratno Manggali. Dari proses pelamaran itu akhirnya diterimalah Empu Bahula menjadi suami dari Ratno Manggali. Itu seperti itu. Nah, tujuannya apa? Karena Empu Barada ingin mencuri kitab-kitab calon arang, kitab palyaan calon arang. Jadi ilmu palyaan calon arang itu ditulis dalam sebuah kitab. Jadi selama ini diketahui bahwa calon arang mempunyai 4 kitab. 4 kitab 4 itu kitab, apa aja? Ya, kitab pangleaan namanya. Kitab pangleaan yang satu adalah Cambra Berah, ya. Kemudian kitab Tanting Mas, kemudian kitab Sampian Mas, dan kitab Jumbiru. Kitab Jumbiru ini kitab kesaktian yang berisi rahasia ilmu palyaannya calon arang atau Datu Dayu ini, yang seperti itu. Nah, akhirnya Bahula berhasil, ya, karena Bahula ini sangat dicintai, baik dicintai oleh istrinya Ratno Manggali maupun mertuanya calon arang ini. Berarti Bahula itu sangat dipercayai ya? Sangat dipercaya, sehingga akhirnya bisa mencuri kitab itu dan diserahkan kepada Empu Barada, ayahnya. Dari situlah akhirnya diketahui kelemahan-kelemahan dari calon arang. Nah, dari situlah kemudian Empu Barada menyusun kekuatan. Jadi Empu Barada menyusun kekuatan untuk mengalahkan calon arang. Nah, kekuatan Empu Barada itu dibantu oleh pasukan-pasukan Kahuripan. Nah, kalau di Kediri ini pada waktu itu adipatinya adalah Lembutal. Dan kemudian salah satu adipati yang berasal dari Kahuripan adalah Kebowirang. Jadi Kebowirang sama Lembutal ini kemudian menyusun pasukan untuk menandingi prajurit-prajurit atau murid-muridnya calon arang. Nah, Empu Barada itu menghadapi calon arang sendiri. Jadi itu yang terjadi berarti gimana? Nah, akhirnya Ayumas Datu Dayu ini dalam ceritanya menurut serat calon arang ini akhirnya bisa dikalahkan. Ya, bisa dikalahkan oleh Empu Barada dan terbunuh oleh sebilah keris sakti yang dimiliki oleh Empu Barada, yang seperti itu. Nah, sejak dari itulah kemudian yang namanya ilmu pangliakan itu lenyap. Dari peristiwa itulah akhirnya Kediri dan Kahuripan secara umum itu kembali tenang. Berarti penyakitnya sudah hilang ya, wabah-wabah penyakitnya itu? Wabah penyakitnya hilang akhirnya. Jadi itu yang disebutkan di dalam kitab calon arang yang sekarang berada di Leiden, negeri Belanda. Cuman ada hal yang tidak terseratkan, Mas. Jadi kebetulan sekarang ini Ayumas Datu Dayu ada di sini. Jadi Ayumas Datu Dayu atau calon arang itu menyampaikan bahwa peristiwa yang beliau alami itu adalah tidak hanya sekedar bahwa dia terfitnah oleh masyarakat Kediri, tetapi prosesnya panjang. Jadi gini ceritanya, Ayumas Datu Dayu itu sebetulnya adalah putra dari Brahmana yang berada di wilayah sekitar Girah sini atau Gurah sini. Jadi kalau kita lihat bahwa wilayah Girah ini sebetulnya adalah wilayah pamujaan. Jadi banyak sekali di tempat ini itu ditemukan candi-candi yang sifatnya pamujaan. Nah, salah satu Brahmana atau semacam ketua dari agama-agama yang ada di sini itu adalah bapaknya dari Ayumas Datu Dayu tadi. Jadi Ayumas Dayu Datu itu mempunyai bapak bernama Wakih Manggali. Bernama Wakih Manggali yang padepokannya atau kuilnya atau puranya itu berada di sekitar sini. Tepatnya menurut informasi yang beliau sampaikan itu adalah di sekitar Sumber Cangkring. Jadi situs Babatan
maupun situs Pondowongso itu adalah wilayah-wilayah kekuasaan dari Ramanda dari Datu Dayu. Dan sekarang masih ada itunya. Situsnya pernah digali, cuman sekarang sudah dalam posisi tidak terlalu terawat. Oh. Ya, nanti suatu saat kita akan lihatlah, coba kita lihat di sana. Tapi sudah iya. tidak terlalu terawat. Tapi memang secara arkeologi situs itu menunjukkan tempat-tempat pemujaan yang seperti itu. Nah, wilayah Gurah ini adalah wilayah pemujaan. Jadi di sini banyak bangunan-bangunan yang sifatnya untuk spiritual. Ya. Nah, kemudian kalau di wilayah sana agak ke sebelah utara dari tempat ini, itu ada namanya Pelemahan. Ya, Nah, Pelemahan termasuk wilayah Kayen Utara, Kayen Selatan, dan kemudian sekitar Candi Tegowangi itu disebut daerah Pelemahan. Artinya untuk daerah pertanian. Nah, jadi kalau wilayah pusat kota Kediri yang kira-kira berjarak kurang lebih 7 km atau 8 km dari lokasi kita sini, itu adalah pusat pemerintahan. Nah, jadi itu dulu pembagian untuk Dahanapura atau wilayah kerajaan Garuban yang ada di Kediri atau Dahana. Dulu Kediri belum muncul, itu namanya masih Dahanapura. Kayak seperti negara bagian dari Kahuripan lah, seperti itu. Yang diketuai atau dikepalai oleh seorang adipati. Tapi Prabu Erlangga sendiri menganggap bahwa wilayah ini adalah wilayah yang sangat strategis. Nah, Dinggirah ini adalah tempat pemujaan, maka di sini orang-orang dengan kasta Brahmana tinggal di sini. Nah, kalau yang di Palamahan itu karena ada petani dan pedagang di sana, kasta Waisa dan Sudra banyak di sana. Nah, kalau yang di pusat kotanya yang kira-kira mendekati Sungai Brantas di sana, atau di sini ada Simpang Lima Gumul sampai ke barat, itu adalah pusat pemerintahan. Nah, di sana kasta-kasta kesatria banyak di sana. Jadi sebetulnya kasta itu bukan leveling, bukan orang berlevel-level, enggak, tapi pembagian tugas, Mas. Tugasnya itu seperti apa aja? Jadi gini, kalau orang Brahmana itu ngurusi semua yang berbau spiritual. Kalau sekarang ulama ya, ulama ada pendeta, ada ulama. Jadi itu mengikuti mengurusi hal-hal yang spiritual berdasarkan keyakinan agama dan lain-lain. Nah, itu ulama. Itu termasuk kasta tertinggi di dalam sebuah struktur ya, gitu. Tapi itu sebetulnya adalah pembagian tugas saja. Nah, kalau orang-orang yang di pemerintahan itu adalah orang-orang para ksatria atau disebut dengan ksatria. Dia ngurusi politik, ngurusi bagaimana mensejahterakan rakyat, membuat peraturan, membuat perundangan yang seperti itu. Nah, kalau orang-orang yang Sudra dan Waisa ini adalah para pedagang dan petani. Itu banyak di sekitar Pelemahan, Kecamatan Kayen, Desa Kayen Selatan, Kayen Utara, dan sekitar wilayah yang disebut sekarang Tegowangi. Itu adalah orang-orang Sudra dan Waisa. Ya, Waisa dan Sudra. Ya, jadi itu pedagang dan petani gitu. Itu mereka ahli pertanian, ahli perdagangan dan sebagainya. Nah, Wakeh Manggali ini adalah ayahanda dari calon arang. Nah, sebelumnya calon arang ini adalah selir dari Prabu Udayana. Kalau istri Parameswarinya adalah Mahendra Datta. Nah, terjadi persaingan politik di dalam istana. Ya, antara apa itu? Persaingan ya, namanya orang berkuasa ya. Karena iya. ini ya, Ayumas Datu Dayu ini adalah seorang yang cantik, cerdas, dan beliaunya ini adalah putra dari Brahmana ternama di Kediri. Dan ini sangat mengganggu dari Permaisuri Mahendra Datta. Takut mungkin kedudukannya akan tergeser. Persaingan. Ya, seperti itulah. Jadi sama aja, sebetulnya dari dulu sampai sekarang itu ada hal-hal yang sifatnya rivalitas yang seperti ini, apalagi di dalam sebuah situasi kerajaan ya. Nah, kemudian dari hal itu akhirnya dibuatlah Ayumas Dayu Datu ini itu menjadi sakit. Nah, ya kalau sekarang mungkin dibuat seperti kena teluh lah, kena santet yang seperti itu. Iya, sakit dengan posisi sakit yang mukanya rusak, kulitnya rusak dan sebagainya. Terus sampai diisukan bahwa dia nanti akan menjadi wabah yang menular di kerajaan. Nah, karena sulit diobati, akhirnya Raja Udayana ini ada menceraikan Ayumas Dayu Datu ini. Nama asli dari calon arang. Ya, ceraikan kemudian, tapi kemudian pada saat
diceraikan itu sudah punya anak perempuan masih kecil pada waktu itu adalah Retno Manggali. Jadi Retno Manggali itu adalah putra dari Prabu Udayana. Nah, cuman pada waktu itu calon arang itu tidak langsung pulang ke Kediri, tapi kemudian menikah dengan Empu Kuturan. Nah, Empu Kuturan ini adalah pendeta atau semacam istilahnya penasihat spiritualnya dari Prabu Udayana. Dan Empu Kuturan adalah kakak daripada Empu Barada. Yang seperti itu. Jadi kakak tertuanya Empu Kuturan. Jadi Empu Kuturan posisinya di Kerajaan Bali. Tapi kalau Empu Barada posisinya ada di Kediri sama Empu Semeru sebetulnya. Ya. Nah, berada di sekitar Kahurutan. Nah, kemudian Dayu Datu ini sempat menikah dengan Empu Kuturan. Berusaha untuk diobati Empu Kuturan. Tapi tidak berhasil. Gagal. Jadi ilmu teluhnya itu sudah terlalu luar biasa ini. Nah, dari situlah akhirnya Dayu Datu bercerai dengan Empu Kuturan. Nah, beliaunya akhirnya pulang ke Kediri bersama putrinya Retno Manggali. Nah, ini tidak ada loh di dalam serat calon arang. Masa sih, Pak? Iya, jadi tidak ada ini. Jadi ini berdasarkan sebelum kita jalan-jalan ini saya coba untuk menjadi sebuah pertanyaan besar bagi saya, apakah Dayu Datu atau calon arang itu membuat keonaran itu hanya berdasarkan fitnah atau berdasarkan karena Retno Manggali tidak mendapatkan jodoh dan seperti itu. Saya kira itu agak berlebihan kalau mengorbankan banyak orang kemudian hanya karena peristiwa itu gitu lah. Itu bagi saya agak berlebihan. Nah, ini sesuatu yang jadi intrik politik yang ada di dalam istana Prabu Udayana di Bali ini yang ditutupi sehingga tidak termaktub dalam serat calon arang. Tapi kemudian dari hasil komunikasi saya dengan Dayu Datu ya, itulah yang diinformasikan. Jadi setelah tergeser atau terbuang sebagai istri selir, maka kemudian menikah dengan Empu Kuturan, habis itu terceraikan oleh Empu Kuturan dan pulanglah di Girah ini karena ini tempatnya bapaknya. Ya. Nah, pada waktu itu bapaknya sudah nggak ada. Nah, dari situlah berubah kepercayaan dari Tantrayana menjadi Bhairawa Tantra atau disebut dengan Bhairawa Pangiwaan. Bhairawa Pangiwaan itu kiri kalau bahasa Kiwo. Kalau Kiwo itu kan kiri. Orang Jawa pun ngomong Kiwo. Kiri itu sesuatu yang negatif. Ya, jadi negatif. Jadi disebut dengan Bhairawa Pangiwaan. Nah, dari situlah akhirnya Dayu Datu atau calon arang ini memuja Durga. Jadi Pedari Durga ini adalah sebagai pusat pemujaan. Jadi kalau Bhairawa Tantra itu menghormati Durga dan Siwa. Dari proses pemujaan inilah akhirnya penyakit Dayu Datu bisa disembuhkan. Tetapi beliaunya harus selalu memberikan pengorbanan. Makanya dikenal dalam kitab serat calon arang itu periodik tertentu dia harus menculik wanita yang masih gadis kemudian dikorbankan. Nah, itu kan sesuatu yang menjadi hal yang menakutkan pada waktu itu. Nah, proses-proses itulah yang kemudian dianggap bahwa Dayu Datu atau calon arang ini adalah jahat yang seperti itu. Walaupun orang tidak pernah berpikir bahwa dia sebetulnya dijahati lebih dulu. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian setelah mengorbankan ini, karena ini sudah merupakan perjanjian dengan Pedari Durga ya, untuk pengorbanan ini, maka ilmu pangleaan yang dikuasai oleh Rangga Natenggirah ini, itulah yang bisa menambah kesaktian dia. Jadi selain penyakitnya sembuh, Dayu Datu ini juga mempunyai kesaktian yang luar biasa, yaitu ilmu pangleaan. Ilmu pangleaan. Iya, seperti apa itu? Ilmu pangleaan itu sebetulnya wujud leak itu macam-macam, Mas. Ada yang wujudnya buta ya, raksasa, atau wujudnya macam-macam seperti hewan, ya, macam-macam, ada kera, ada seperti babi dan sebagainya. Tapi semuanya itu dalam bentuk api. Dan mereka kalau pindah dari satu tempat ke tempat lain itu seperti terbang, jadi seperti api terbang. Ya, nah, kalau sekarang orang ada yang mengenal ada seperti Banaspati itu bagian dari pangleaan, tapi Banaspati tidak
tidak termasuk dalam ilmu pangliaan, tapi miripnya model-model seperti itu. Jadi seperti terbang bentuk api dan kemudian membuat semacam permasalahan di sebuah tempat. Nah itu ilmu pangliaan. Jadi kalau tali rangda ya, tahu sendiri yang tari rangda yang dari Bali yang merupakan tari yang cukup terkenal secara internasional, bentuknya seperti raksasa dan sebagainya, itu adalah salah satu bentuk dari wujud pangliaan tadi atau wujud leak. Tapi leak sebenarnya wujudnya banyak, ada wujudnya ular, ada wujudnya kera dan babi dan seperti anjing dan sebagainya. Nah itu yang disampaikan oleh Ayumas Gayu Datu tentang bagaimana sebetulnya beliaunya ini juga terjahati oleh lingkungan istana sendiri dan seperti itu. Dan ini tidak tercatat dalam serat calon arang. Jadi kalau serat calon arang itu ditulis pada zaman Majapahit, yaitu serat paling lama atau paling kuno itu tahun 1540. Jadi kira-kira 500 tahun lebih setelah peristiwa calon arang. Kalau gitu, kenapa kok harus ditulisnya itu setelah berapa lamanya itu? Oh iya, jadi gini biasanya. Jadi seperti kita lah, kita kan biasa bercerita gitu dan jarang nulis gitu loh. Jadi kan budaya kita ini adalah budaya tutur, budaya informasi secara lisan, tapi bukan seperti budaya tulisan. Beda dengan masyarakat di Cina ya. Masyarakat Cina itu pasti kalau mereka pergi itu menulis sehingga lebih informasinya lebih masif, artinya seperti itu. Tapi kalau budaya tutur biasanya pasti ada distorsinya. Karena orang menceritakan ke satu orang itu pasti kadang-kadang ada perbedaan. Ya seperti itu. Nah, kemudian pada zaman-zaman Kahuripan, zaman Kediri itu peristiwa calon arang ini hanya sebagai dongeng-dongeng aja atau sebagai tutur-tutur aja. Nah, pada zaman Majapahit, Majapahit sebagai sebuah negara besar, banyak menghasilkan sastrawan, para empu ini akhirnya dibuatlah tulisan. Jadi semua informasi yang berasal dari masa lalu, baik itu tutur maupun lontar-lontar yang ada di Bali, yang mungkin tulisan-tulisan yang masih berserakan, itu dikumpulkan menjadi serat calon arang itu. Seperti itu. Ya, peristiwanya seperti itu ya. Sama lah kalau gitu ya, kita mencoba untuk menggali sebuah informasi, itu kadang-kadang kita nanya seseorang, mungkin dia pernah mencatat sebuah kejadian, ya kayak itu. Akhirnya dibuatlah bukunya. Nah, bukunya baru dibuat pada tahun paling lama atau paling tua, itu tercatat tahun 1540. Jadi bertahap membuatnya di Selat Calon Arang. Cuma sayangnya buku itu tidak ada di Indonesia, tidak ada di negeri Belanda. Kita hanya dapat salinan-salinan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris itu aja. Nah itu tentang calon arang gitu. Dan sehingga kita tahu bahwa sebetulnya kultur Bali itu sangat dipengaruhi oleh kultur Kediri. Iya. Bahkan saya pernah lihat itu di Kediri itu di Bali itu ada kecamatan bernama Kediri. Betul, itu di Kabupaten Tabanan. Iya betul. Iya, itu di Kabupaten Tabanan. Jadi banyak nama-nama tempat di Kediri ini yang sama dengan Bali, yaitu seperti Canggu di Pare, itu ada nama Canggu di sana ya, dan beberapa tempat lah ya seperti itu. Itu sama kalau Mas Loka ke Kalimantan atau ke Sumatera, orang-orang transmigrasi di Sumatera maupun Kalimantan namanya nama-nama Jawa, Sukoharjo, Wonoterto, desanya seperti itu bukan desa nama di Kalimantan atau di di Sumatera. Kan aneh, di Sumatera ada desa Wonoharjo misalnya gitu. Tapi banyak kalau nanti Mas Loka misalnya ada kesempatan ke Sumatera maupun ke Kalimantan, di pedalaman sana efek dari transmigrasi itu seperti itu. Iya, jadi sama. Jadi ketika Kediri ini punya 4 peradaban besar ya, yang nanti kapan-kapan kita ulas lah ya di sini. 4 peradaban besar itu mulai dari Kalingga, kemudian Kahuripan Empu Sendok, Kahuripan Erlangga, kemudian Singosari juga mempengaruhi Kediri, kemudian Kediri sendiri sebagai Dahanapura, ya sebelum Singosari Kediri berdiri ya, Kediri Dahanapura itu, kemudian Kediri tenggelam menjadi Singosari, kemudian Majapahit, dan kemudian yang terakhir Mataram baru, Mataram Islam. Itu peradaban-peradaban yang mempengaruhi Kediri. Maka kalau di daerah Kediri dan sekitarnya itu masih sampai sekarang masih disebut dengan Mataraman.
Iya, seperti itu. Jadi Kediri sebagai tempat yang berada di dua gunung besar, yaitu Gunung Pawinian atau Gunung Wilis dan Gunung Kamput atau Gunung Kelut, itu daerah yang datar dan cukup subur. Ada dibelah oleh sungai besar yaitu Sungai Berantas maupun banyak sungai-sungai yang sub-subnya Sungai Berantas itu. Jadi ini daerah subur, daerah yang sejak dulunya terbuka, daerah yang ramai. Jadi peradabannya sudah cukup tua sehingga wajar kalau mempengaruhi misalnya di wilayah lain termasuk Bali. Nah, jadi seperti ilmu pangleaan dan sebagainya, ya hasilnya berasal dari Kediri. Karena disinilah dulu pusat Bhairawa Tantra. Ya, Kediri ini pusat Bhairawa Tantra. Gimana Mas? Saya cukup terkesan dengan yang dibawakan oleh dengan Ya, iyalah Mas. Mas Loka sebagai anak muda harus tahu, tahu jati diri, tahu sejarah leluhurnya dan lain sebagainya, sehingga kita ini tidak kehilangan identitas untuk yang seperti ini. Ya, jadi kita tahu dulunya seperti apa, sehingga kita tahu menempatkan diri kita dan menempatkan cara dan pola tata batin kita itu terhadap masa lalu. Karena itu sangat berpengaruh pada masa sekarang. Oke, kita lihat tempat lain Kak? Oh, boleh. Ayo kita lihat tempat lain. Tadi sedulur Sinorowedi sekalian, jadi setelah saya tadi jalan-jalan ke beberapa tempat titik-titik di situs Calon Arang ini, saya ketemu sama beliau berdua ini. Nah, beliau berdua ini adalah pengelola dari situs Calon Arang ini. Nanti beliau berdua yang akan lebih banyak menceritakan apa-apa yang ada di sini, baik itu dari kejadian-kejadian yang ada di sini maupun hal-hal yang mungkin bisa diungkapkan. Nah, nanti beliau akan lebih memperkenalkan dirinya. Tapi sepengetahuan kami, beliau ini sejak awal sudah kami kenal. Yang satu bernama Pak Jen atau Pak Jainuri dan yang satunya Mas Jarwo. Nah, itulah sedulur Sinorowedi. Kita akan berbincang tentang banyak hal tentang situs Calon Arang ini dengan beliau berdua. Terus kita di sini ingin tahu Bapak hal-hal tentang keberadaan situs ini. Nah, awal mula dari situs ini sepertinya bagaimana Artinya apakah dulu masyarakat sudah tahu bahwa ini situs Calon Arang atau mungkin ada proses-prosesnya, ngaten Pak? Monggo Pak. Kearifan lokal sini dari saya kecil. Itu kalau wilayah sekitar sini. Itu kalau kita ke yang punya sawah sebelah sini kan? Yang sawah yang sawah Senuk. Oh, Mbah Senuk itu. Lah, Mbah Senuk. Ini awal Nah, berubah dengan Nyai Calon Arang ini ya baru inilah gitu ya. Terutama ketika marak-maraknya sampai saya sendiri senang itu nonton filmnya. Itu yang diekspos karena hanya ilmu hitamnya, ilmu pangleaannya Iya. Padahal saya meyakini dan itu pun Pak Jani bilang bahwa di akhir hayatnya beliau itu baik. Memang dasarnya orang baik. Namun sayang bahkan kawan Bali pun yang dibesar-besarkan itu maaf ngomong dengan tidak mengurangi rasa hormat saya dengan kawan-kawan dari Bali itu leaknya. Tapi kita yakin beliau orang baik dan pada akhir hayatnya beliau baik karena dituntun oleh penasihat kerajaan Empu Barada. Oh iya. Itu kenyataannya. Tapi wonten boten kolormen ingkang misalipun melanggar pantangan wonten mriki terus misalipun tiangi sakit napa dos pundi ngoten ada cerita-cerita ngoten wonten Mbak? Ada, nanti biar ditambah Mas Jarwo dari saya ini ya, yang dari saya. Oh iya. Dulu warga kami ada warga Butuh. Ketika di area sini, ini dulu gini ya, belum ngumpul seperti ini bro. Tapi berarti mereka nyebar ya? Menyebar. Dulu banyak, ada kecil itu banyak. Saya kecilnya kan sering main ke sini. Nah, ada salah satu warga kami, bahkan warga Butuh sih. Waktu itu ya kan kurang percaya dengan hal-hal seperti ini. Ada unsur penghinaan, pelecehan, ada entah di batang apa gitu di sini. Sambil kencing sambil ngomong. Oh ngene apa nih?
Oh, ngaten. Ajal aku. Ternyata sampai rumah Sakit. meninggal. Meninggal. Oh. Bukan hanya sakit. Iya, iya. Langsung meninggal. Itu hal-hal yang mungkin di luar nalar tapi memang terjadi. Nggih. Dan anaknya sekarang masih kok. Anak beliau yang Yang melakukan mengalami itu ngaten. itu. Yang kedua saya sendiri. Iya, iya. Ketika saya ada garapan di sebelah sana utara sana kan, Iya. ada terdengar. Tapi tanamannya bukan tebu dulu masih. Palawija, no? Ya, itu enggak semuanya juga. Ada kedengaran suara gamelan sebelah selatan. Menika siang, Pak? Siang, Siang, ya? siang agak sore. Agak sore. Menjelang asar lah. Ya. Nggih, nggih. Jadi saya penasaran, yang penasaran saya bukan karena uyon-uyon Jawanya, bukan. Nggih. Kok uyon-uyon Jawa sebentar lagi gamelan irama Bali. Bali. Oh, ngaten. Kan saya pernah di Lampung. Iya, iya. Di sana itu malah komplit kesenian. Kata tiang Bali juga di sana. Iya, ada yang namanya jangger, Iya, iya. yang Banyuwangi gandrung. Iya. Itu di Lampung malah penuh. Makanya Iya. saya heran loh, kok ada janggernya kan gitu. Iya, iya. Penasaran saya datengin kan Iya. gitu loh. Iya. Sampai di area sini nggak ada suara. Tapi nggih Sampai- kadosipun saking ngriki pada saat Iya, panjenengan di sana. dari selatan lah, bukan dari Dari selatan. selatan, Saya iya. pikir kan di kampung situ, sebelah situ kan kampung. Iya, iya. Langsung ke sana, Iya. ya dekat gitu maksudnya. Iya, iya. Ternyata ketika lewat sini kan tenang, nggak kedengaran. Iya, iya. Nah setelah saya di sana kok malah kedengaran di sebelah utara. Ini yang saya Oh. mikir loh. Jadi antara gamelan Jawa kali campur Bali. Kombinasi, Kombinasi. betul uyon-uyon. Nggih. Langsung kan saya hafal itu jangger itu Nggih, gimana gitu kan, saya pernah di Lampung. Nggih, Kan. nggih, nggih. Makanya, loh itu kok di sini kok ada. Padahal kan selama saya jadi orang Kediri belum pernah ada tontonan jangger. Iya, iya. Ada. Iya. Tahunya saya malah di Lampung. Iya, iya. Gandrung pun seperti itu, tahunya di Lampung Iya, iya. gitu. Nah itu singkat dari saya, mungkin dari Pak Iya, Jarwo kalau- kan ada iya. pengalaman Iya. terutama ketika menjelang COVID-19. Monggo. Iya, monggo Mas Jarwo. Pengalaman hal-hal yang unik di wilayah sini Mas Jarwo. Monggo Mas. Nggih, nika saderengipun Covid, Nggih. niki kathah spiritual teng mriki nggih, disebut-disebut kathah. Melempak danten teng mriki niku sawetawis jam 1:30. Setengah kali dalu. Nggih, 1:30. Iya. Sadereng Covid nggih niku. Iya, iya. Niku wonten swantene segawon. Nggih. Enten Asu suarane baum. segawon. Nggih, nggih. Niku berputar. Berputar sedanten niku mireng nggih. Iya, iya. Tapi nggih niku wau kita belum mas kita nggih. Nggih, nggih. Kathah banyak belajar tasian nggih. Iya, iya, iya. Ternyata niku Waktu tunjuk beliau ngoten nggih. Peringatan. peringat. Oh, berarti menika menjelang Covid. Nggih, sadereng Covid. Kita itu bulan-bulan Februari ngaten nggih. Nggih, niku Malah ada ada suara Baung. nggih, suara Subang itu segawon. keliling ya. Nggih, keliling sekitar mriki. Nggih, keliling sekitar mriki. Ternyata bibar niku jarak mungkin 1 bulan 2 bulan meletus. Wonten wabah Covid, niki. Nggih, wonten Iya, wabah niku. Hmm. Lah winginane nggih niki nuwun sewu saderenge lek kula maturi niki mengke kirang langkung nggih. Nggih, nggih. Saderek kula nyuwun pangapunten. Nggih, nggih. Dados intine beliau nggih kula mastane kan beliau. Nggih. Beliau niku sebenarnya kan ler sing jenenge aturne. Lah beliau niku tiyang sae. Nggih, nggih. Beliau niku seorang tabib nggih. Nggih, nggih. Terus kados Ahli belani ahli nggih. segalanya. Nggih, nggih. Sampai belani anake kados ngoten niku napa Nggih. sing di saged nggih niku sing dimpakne ngoten. Nggih, nggih, nggih. Terus Nggih. intine aja sampai saene beliau nggih lebih dari tahun-tahun kena kotoran sedikit Nggih. dikenang cuma Nggih. kotornya. Panas tahun Nggih. hujan sehari. Nggih, nggih, nggih. Contoh kecil nggih, kalau beliau niku seorang tabib, di sini kan sudah ada juga buktinya. Pipisan yang patah-patah itu ada di dalam itu nggih. Itu Tembikar. buat meracik obat nggih. Oh, ngaten. Ada. Jados Itu kemungkinan dulu untuk nggih tembikar-tembikar ingkang wonten mriki sing sampun pun boten wetah niku nggih. Ah, nggih. ngoten. Itu wonten nggih. Contoh kecil nate wonten saking tamu saking Jakarta nggih. Niku angsal petunjuk saking mungkin saking ingkang damel gesang nggih. Nggih, nggih. Keng madosi pesanggrahan Biung Agung nanti kita datang ke Kediri. Padahal mboten nate mriki. Nggih. Angsal petunjuk saking goib, nggih niku kan sakit. Nggih. Nggih tiyang sakit Nggih. mriki. Bibar saking mriki duka mengke rituale pundi-pundi mriko piyambak ingkang kersa nggih. Nggih. Bibar saking mriki niku
niki sakderenge saged melampah. Ngoten. Niki bebas saking mriki saged melampah senajan mboten cepat. Nggih. Ngoten. Iki keistimewaane beliau Ada perubahan. Nggih. banyak perubahan. Menika anu piantun saking Jakarta. saking Jakarta. Oh, ngaten. Terus mboten nate mriki. Jadi ngerti tapi wonten istilahipun petunjuk ngaten nggih. Nggih. Supados madosi petilasan wonten Calon Arang. nggih calon aran wonten gurah-girah lah nggih. Diri gurah. Nggih. Nah niku sangat jelas lah istilahipun informasinya sangat jelas disebutkan lokasinya, disebutkan namanya ngaten nggih. Walaupun Walaupun ya berbau mistis, nggih. tapi ternyata atau terbukti gitu loh. Iya, Jadi iya. nggak bisa dianukan. Nggih, Mau nggih, nggak nggih. mau harus gimana ya? lajeng setelah saras tianging mriki. Dereng niki dereng. Oh, dereng. mawon, nggih, Tapi nggih, dak- mawon. Barusan ya. Dapat info ya Mbak sampun mulai saged saras Nggih, saking ngaten. mriki pun saged nampas gede-gede Oh, ngoten ngaten, senajan nggih. dipapah. Nggih. Sadèrèng mboten saged sama sekali. Mriki mawon digendong ngoten. Ngaten. Oh berarti sing sakit nggih mriki. Nggih, Oh, mriki. nggih. Dados situasi menika akhirnya kita memahami bahwa keilmuan beliau ini hanya panglian saja. Luar biasa. Nggih, ternyata wonten Pengobatan. kapasitas kemampuan lintu-lintunipun nggih, Pertanian, termasuk seperti itu. pengobatan, Pertanian. lajeng pertanian dan sebagainya. Karena pada saat beliaunya wonten mriki menika istilahipun warganipun dados warga ingkang tercukupi dan gemah ripah lah daerahipun ngaten nggih. Tapi kados masyarakat Bali, ngapunten menika. Itu memahaminya apakah namung sekedar pangliaan? Karena kan menawi kita lihat menawi pentas calon arang menika kan ingkang istilahipun mengemuka. Menika kan kados ilmu-ilmu pangliaanipun kan ngaten. Ada dua nih. Dua pendapatnya Dua atau dua Jadi nggak semuanya seperti itu. Betul, Yang saya katakan setuju. tadi kan, Oh, nggak ngaten, ya. semuanya. Iya. Ada juga yang ya katakanlah kalau saya bilang nalar Nggih, kawan dari Bali. nggih. Jadi justru ada semacam diberi nasihat kan ada seperti anu kan ngumpul kemudian dia yang seperti kiai ceramah itu kan Nggih. ngasih nasihat pada pengikutnya kan Nggih. jangan hanya riaknya Hmm, beliau orang baik seperti itu nggih. kami sempat nangkap itulah Nggih. sayangnya kita bahasa Bali itu Nggih. masih Iya. penuh Karena maksudnya gitu Wonten kandangan Mbok menawi. Nggih, Menika kan putuk. nembe dipun ada Puri Agung nggih putuk calon arang kan. Ingkang menika nggih. termasuk wilayah ingkang kadosipun napa dipun reksa dados semacam kados pengobatan lan nggih sak panunggalipun lah. Dados kan ini ada kados perbaikan nama baik beliau lah ngaten nggih. ya, Artipun tujuannya segitu nggih, ngaten dados tidak hanya sekedar tempat sing serem ngoten, tapi saged bermanfaat ngaten nggih. Wonten salah satu sumber kawula mangertosi ngaten nggih. nggih Nggih. Nggih tambahan saking kawula Mas nggih. Nggih. Niki napa kok sejarahe beliau kan namine kan Walu Nanting Girah. Nggih. Nah, sekarang kok gantos namine Gurah. Nggih. Nah, Gurah niku angsal petunjuk saking gaib nggih. Nggih, nggih. Gaib dinalar mboten saged. Nggih. Niku ternyata nama lain dari beliau. Girah jadi Gurah. Terus kedepannya niku membersihkan nama beliau. Ngaten nggih. Gurah ini kan Ingkang resik-resik. Nggih, resik-resik ngurah Ingkang ngaten. maringi nami niku nggih beliau. Nggih, nggih. Empu Barada niku wau. Empu Barada. Nalika Nggih. Byung Agung badhe sedo diparingi napa nggih? Satu kali permintaan. Nggih. Lah niku nuwune napa? Nggih. Tuntun lah Nggih, niku ini beliau dimurnikan rohnya nggih, nggih nggih. to, kersane mboten tersesat ngoten lho. Nggih. Tambahan kula setunggal malih nggih. Nggih. Sowan dhateng mriki nggih sing dijagi nggih pangucape. Pangucap, Ngoten nggih. 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 Sabda Pandita Raja, sabda Pandita Wali, Nggih, mandi pangucape. Nggih. Nggih mugi-mugi mawon nek sowan mriki pangucape tetep sae. Sing sae. Nggih. Leres Pak. Nggih. Nggih, saking kawula sang saged matur Nggih. ngoten. Oh, nggih. Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun sangat Pak Jarwo, Mbah Jainuri. Nggih. Matur nuwun. Nggih. sami-sami. Nah, Mas Loga, jadi kita tadi kan udah jalan-jalan ya. Untuk ya mengetahui latar belakang dari calon arang dan apa yang sudah diceritakan di situasi-situasi ini oleh tadi Pak Jainuri sama Mas Jarwo tadi. Nah, ini apa? Kita juga ini masih lihat
sisa-sisa dari ini. Nah itu terjadi di situasi ini ya gitu. Nah, dan sebetulnya di akhir hayat daripada calon arang sendiri itu dia mengalami sebuah perbaikan, atau kalau dalam ceritanya adalah sama Empu Barada itu calon arang dibunuh dan kemudian dihidupkan kembali. Tetapi itu adalah semacam cerita di dalam serat calon arang. Kita tahu bahwa kalau semacam cerita-cerita itu penuh dengan hiasan-hiasan. Sebetulnya calon arang itu ya tidak dibunuh secara fisik, tapi istilahnya dihancurkan kekuatan hitamnya, kekuatan yang membuatkan dia jahat, dan kemudian kembali lagi dalam posisi kesuciannya sampai akhir hayatnya. Akhirnya calon arang itu meninggal dan dikremasi secara kepercayaan seperti mana agama Hindu dan Buddha, seperti itu. Itu yang terjadi pada calon arang, sehingga Bhairawa tantranya hilang, tinggal kembali kepada posisi seperti agama sebelumnya, yaitu Tantrayana. Itu seperti itu Mas, posisinya dia. Sedulur Sinarawiti, kita sudah muter-muter di wilayah calon arang ya. Jadi memang pada akhir hayatnya Rangga calon arang ini kembali kepada kesuciannya, karena sudah hilang kekuatan Bhairawa tantranya atau kekuatan pangleannya. Dan dalam hal ini justru hal-hal yang baik terjadi pada calon arang, seperti kemampuan mengobati dan sebagainya itu muncul kembali, dan beliaunya meninggal dalam posisi dia dikremasi sebagaimana layaknya para Brahmana. Nah itulah yang sudah menjadi satu hal yang mungkin perlu diketahui dalam proses sejarah. Baik, Sedulur Sinarawiti, saya kira apa yang kita sampaikan adalah bagian dari situasi sejarah yang perlu kita ketahui bersama. Dan tentunya ini sangat bermanfaat, karena apapun yang ada, jati diri kita itu adalah terbentuk dari sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Wilujeng Kalising Sandikolo.